Jadi saya melihat hal-hal yang positif ini harus terus dipertahankan, dan pada akhirnya target saya adalah Australia harus menerima kenyataan bahwa pendatang pertama ke Australia itu adalah orang Bugis Makassar. Dan ini bisa dibuktikan dengan bagaimana harmoninya kita dengan orang-orang aborigin, dan juga sebaliknya bagaimana orang-orang England itu yang terjadi bermasalah dengan aborigin. Dan apa yang dihadirkan oleh orang Muslim ternyata karena nilai-nilai keislaman itu adalah nilai-nilai nilai-nilai suci yang memang boleh diterima oleh siapapun. Kalau kita berbicara nilai-nilai Islam, nilai bukan syariat Islam, itu adalah nilai yang boleh diterima oleh siapapun. Tidak peduli dia beragama Islam atau tidak, karena itu adalah agama yang rahmatan lil alamin. Saya kira Pak itu masih ada waktunya. Sudah lebih. Boleh. Terakhir saya mau di situ ada di seluruh muktamar. Itu muktamar pertama Community Muslim Indonesia. Kita mencoba karena sekarang organisasi kita ada 3, di sini saja ada 3 masjid Indonesia. Yang satu adalah Masjid Al-Hijrah. Masjid Al-Hijrah itu adalah masjid yang dikelola oleh orang Indonesia. Kemudian ada Masjid Al-Jihad oleh keturunan Arab Indonesia. Kemudian ada Masjid Zetlan. Ada Masjid Zetlan itu adalah masjid yang dikelola oleh Australian Federation Islamic Council. Ketiga-tiga masjid itu, karena bagi kita tidak ada persoalan aliran apa, masjid adalah untuk mengakomodir kepentingan masyarakat untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu. Yang kedua adalah yang harus kita paham, terutama bagi umat Islam di Australia, bahwa kita adalah duta-duta Islam. Duta-duta Islam kita adalah memberi contoh, karena jangan gara-gara kita Islam akan tidak baik. Ya, gara-gara kita. Kalau kita pakai tudung misalnya di sana, kalau naik kereta api di situ sudah ditulis jangan angkat kaki, jangan merokok, janganlah merokok di situ. Kalau merokok ada tempat merokok. Ini maaf saja, kalau orang laki mungkin ada terlalu beda di antara Islam dan tidak. Tapi kalau perempuan, kalau pakai jilbab kan sudah pasti Muslim kan? Sudah pasti Muslim. Janganlah merokok di depan umum. Kalau mau merokok di tempat-tempat merokok. Ini ada juga terjadi, itu challenge bagi kita. Gara-gara kita tidak menjaga itu. Kemudian bagi kita orang yang sudah lama di Australia, yang sudah boleh beradaptasi dengan mereka, saya kasih contoh kami sendiri waktu terjadi pemboman di Amerika, Twin Tower. Itu seluruh dunia termasuk di Australia berpengaruh. Tapi apa yang terjadi waktu itu di komplek perumahan kami kebetulan ada kebocoran air. Jadi tukangnya baru boleh datang jam 7, itu pagi hari raya. Kita nggak ada di rumah, kita harus pergi salat hari raya. Siapa yang menjaga rumah kita? Orang Amerika, tetangga kita. Jadi waktu itu kakak saya di kampung sudah berkata, kalau nggak boleh tinggal lagi di Australia pulang aja. Ternyata itu tidak. Karena kenapa? Kita menjaga hubungan dengan tetangga. Kan dalam Islam juga mengajarkan tidak sempurna iman kita kalau tidak memuliakan tetangga. Jadi tetangga ada tiga tingkat jiran. Pertama, tetangga yang ada hubungan darah dengan kita. Dia ada 2 hak. Hak pertama hak jiran, yang kedua hak karena nasab. Yang kedua adalah ada tetangga itu ada tetangga dia ada hak jiran tapi bukan saudara. Dan yang ketiga adalah dia tetangga dan tidak beragama Islam. Itu juga tetangga kita, dia punya hak. Paling tidak begitu pagi jumpa dia good morning, sudah cukup dengan itu. Kemudian kalau itu adalah beragama Islam, assalamualaikum. Kalau itu adalah saudara yang punya darah dan ada 3 hak. Kalau itu dilaksanakan, insya Allah dengan mereka itu tidak ada persoalan. Karena kehadiran orang-orang ke Australia pada umumnya
yang punya yang punya ilmu sedikit, punya dasar pendidikan sedikit, dia hanya tujuan dakwah. Saya sering mengatakan kepada mahasiswa di sana, kalian 3 tahun atau 5 tahun di Australia, ada berapa orang kira-kira yang sudah Islam gara-gara kamu? Kalau tidak ada sangat rugi, karena kesempatan untuk mengislamkan orang-orang Australia itu sangat besar kesempatannya. Tidak perlu, yuk mari Islam, tidak perlu dengan kalimat itu, tapi layanilah dia sebagai seorang manusia, sebagai seorang sahabat, sebagai seorang tetangga, sehingga mereka akan tertarik kepada kita. Dan semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan sesuatu keistiqamaan daripada kita, sehingga saya juga mohon doanya nanti buku ini pada cetakan ketiga insya Allah kita akan terbitkan dalam bahasa Inggris, karena dalam cetakan pertama dan kedua ini sosialisasi kepada kita. Begitu kita dalam bahasa Inggris, walaupun ini sudah ada di Museum Australia, itu Museum Muslim Australia sudah ada buku ini, tapi kan nggak bisa dibaca, ya paling tidak sudah ada dulu. Nah, kemudian pada cetakan ketiga nanti kita akan terjemahkan ke dalam bahasa Inggris, sehingga nanti semuanya semuanya orang-orang yang bukan beragama Islam juga bisa baca. Dan sokongan ternyata bukan hanya dari kalangan Muslim, juga dari kalangan-kalangan yang bukan Islam. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.